Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah masuk ke bulan Ramadan. Kita menginjak di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat-ayat Allah Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimanakah tanggapan para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam surah Al-Fatir ayat 32 disampaikan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa umat Nabi Muhammad SAW secara garis besar itu dibagi dalam 3 golongan. Golongan yang pertama disebutkan dalam surah Al-Fatir ini, ayat 32 ini disebutkan faminhum dzalimun li nafsihi. Maka ketika dakwah Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada umatnya, maka sebagian dari mereka dzalimun li nafsihi, mereka mendolimi dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran, kata dzalimun li nafsihi itu ada orang-orang yang berbuat dosa. Dzalimun li nafsihi secara bahasa berarti mereka mendolimi dirinya sendiri. Maksudnya bahwa mereka di dunia ini sudah menyiapkan dirinya ya, untuk disiksa di alam kubur nanti. Mereka akan disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka disiksa dengan api neraka. Jadi sudah dari dunia mereka menyiapkan dirinya, artinya mendolimi dirinya sendiri dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang balasannya adalah mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Yaitu ketika mereka menolak dari ajaran-ajaran Rasulullah. Mereka faham, mereka mengerti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Diperintahkan untuk sholat, tetapi mereka tidak mau. Diperintahkan untuk puasa, mereka tidak berpuasa. Diperintahkan untuk berzakat, mereka tidak mau mengeluarkan zakat itu. Maka orang tersebut, golongan yang pertama adalah golongan umat Nabi Muhammad yang dzalimun li nafsi, orang yang menganiaya dirinya sendiri, yaitu orang yang berbuat dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua adalah wa minhum muqtasid. Golongan kedua ini adalah golongan pertengahan. Muqtasid adalah bermakna pertengahan. Maksudnya bahwa golongan ini mereka melakukan sholat, mereka melakukan puasa, zakat, tetapi di sisi lain mereka dosanya juga dilakukan. Mereka puasa, mereka sholat, tetapi maksiat tetap jalan terus. Ini adalah golongan-golongan muqtasid. Mereka taat beribadah, tapi di sisi lain juga amalan-amalan dosanya tetap dijalankan. Ini adalah golongan-golongan yang muqtasid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang terakhir, yaitu yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ini adalah golongan-golongan yang tertinggi. Mereka bersabik, berlomba-lomba bil khairat, dengan kebaikan. Nah, inilah orang-orang yang dipilih Allah, yang dikatakan oleh Allah, dzalika wal fadlul kabir. Merekalah yang akan mendapat pahala terbesar dari rahmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini mari kita bermuhasabah diri. Kita dalam posisi yang mana? Golongan pertamakah? Golongan keduakah? Ataukah kita termasuk bagian
golongan yang ketiga ini yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan yang suci ini, Ramadan ini, kita manfaatkan untuk kita berlomba-lomba untuk mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul nantinya kelak setelah kita mendapatkan kita di akhir bulan Ramadan ini betul-betul menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Demikian yang bisa kami sampaikan yang sedikit ini, semoga ada manfaatnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.